Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rizky. Saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang fungsi dan cara kerja dari sebuah topologi tree. Jika kita masuk ke bagian serasa buat sini Word, di sini saya akan memberikan cara kerja pada dasarnya. Nah, cara kerja dan fungsi dari sebuah topologi tree. Di sini kita lihat ini adalah sebuah contoh dari topologi tree digambarkan dalam sebuah jenis binary. Sebuah topologi tree sebenarnya merupakan sebuah struktur jaringan di mana hampir semua perangkat yang terhubung terlihat seperti sebuah cabang dari pohon. Seperti ini kan kita lihat seperti memiliki cabang-cabang dan ya cabang-cabang seperti cabang-cabang yang ada pada pohon. Seperti salah satu contoh penggunaan topologi tree untuk mengatur komputer di jaringan perusahaan. Misalnya, anggaplah kita memiliki sebuah perusahaan dan kita ingin mengatur komputernya agar anggaplah tiap komputer memiliki akses tersendiri. Nah, kita bisa menggunakan topologi tree. Dalam topologi tree hanya ada satu koneksi antara dua node yang terhubung. Topologi tree dalam jaringan komputer. Dalam jaringan komputer, sebuah topologi tree biasanya dikenal juga sebagai topologi star bus. Topologi tree mengambil kedua unsur dari sebuah topologi bus dan topologi star. Nanti saya akan membahasnya sedikit lebih lanjut. Ini berikut merupakan sebuah contoh dari diagram topologi tree. Di sini kita lihat. Kemudian untuk cara kerja dari topologi tree ini terlihat jika kita lihat sekilas memang terlihat cukup rumit dengan cara membangun sebuah jaringan yang memakai sistem pohon yang bercabang-cabang. Jika di dalam topologi tree ada sistem multi level yang umumnya digunakan untuk media koneksi antar pusat. Jadi anggaplah seperti di sini. Nah, anggaplah ini sebagai media interkoneksi antar pusat. Routernya ini bisa kita anggap sebagai bukan router, switchnya ini media koneksi antar pusat. Okay. Kemudian ini komputer yang bertugas sebagai klien akan dikompokkan dengan memakai topologi star. Nah, di sini kita lihat ini kita menggunakan topologi star. Komputer yang akan dipakai. Kemudian pada setiap kelompok dari star topologi akan dikoneksikan dengan memakai metode yang ada pada bus topologi. Nah, pada Cisco Packet Tracer ini kita lihat kan setiap komputernya ini dikoneksikan menggunakan topologi bus. Mungkin Anda agak sulit melihatnya. Nah, saya buat seperti ini. Nah, ini lebih enak dilihat. Nah, sekarang kan kita menggunakan koneksi tipe topologi bus dan kita juga menggunakan topologi star. Oke. Nah, kita lanjut. Selain itu, untuk menghubungkan setiap komputer yang bertugas sebagai klien dalam topologi star, topologi ini memakai hub yang dihubungkan dengan kabel utama yang umumnya dikenal sebagai backbone. Misalnya data yang berasal dari kelompok jaringan star 1 akan dihubungkan dengan kelompok dari jaringan star 2, maka data yang berasal dari kelompok jaringan star 1 akan melewati hub terlebih dahulu. Selanjutnya data tersebut diteruskan ke backbone dan dikirimkan lagi menuju kelompok dari jaringan star 2, sehingga aliran data dalam topologi tree ini tidak dikirimkan secara langsung namun melalui hub terlebih dahulu. Demikian pembahasan tentang cara kerja dan fungsi topologi tree. Sekian dan terima kasih. Halo, nama saya William Gilang Pelumpang Menyewa, NIM 672919352. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan topologi tree. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan karakteristik yang dimiliki topologi tree, di mana topologi tree ini sama juga dengan gabungan antara topologi bus dan topologi star. Begitu pula dengan peralatan, kabel, dan teknik pemasangannya. Nah, oleh sebab itu saya tidak akan membahasnya dengan detail, tetapi saya akan membahas kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk kelebihannya yang pertama, pada topologi tree ini memiliki jaringan yang lebih besar, di mana jika dibandingkan dengan jenis jaringan yang lain, topologi tree ini cenderung lebih besar. Sementara untuk topologi star dan topologi ring tidak cocok apabila digunakan pada skala semua jaringan. Sedangkan topologi tree akan membagi semua jaringan pada bagian yang lebih mudah untuk diatur. Nah, yang kedua, ada mempunyai akses segera. Nah, mempunyai akses segera itu artinya
mempunyai proses segera pada hubungan pusat maupun jaringan. Untuk jaringan yang seperti ini akan lebih memungkinkan dari beberapa perangkat dan jaringan yang dihubungkan ke pusat. Yang ketiga ada memiliki keterbatasan titik. Memiliki keterbatasan titik di sini yang dimaksud itu memiliki keterbatasan yang dilakukan pada titik koneksi maupun keterbatasan dari lalu lintas siaran, sehingga untuk topologi PON ini atau topologi tree ini mengatasi segala keterbatasan yang terjadi pada topologi jaringan star yang diinduksikan pada topologi jaringan bus. Selain itu, teknologi ini juga telah menyediakan ruang yang cukup untuk berekspansi pada jaringan di masa depan. Nah, yang keempat, kelebihan topologi tree yaitu memiliki manajemen data yang baik. Di mana ciri-ciri topologi tree yaitu memiliki manajemen data yang baik dan mudah untuk dikembangkan supaya menjadi jaringan yang lebih luas, dan selain itu mendeteksi kerusakan maupun kesalahan juga bisa dilakukan dengan cara yang lebih mudah. Nah, selanjutnya untuk kekurangan pada topologi tree ini, yang pertama yang saya dapatkan yaitu dapat melumpuhkan semua jaringan, di mana jaringan secara keseluruhan bisa melengkung apabila terjadi kegagalan utama pada data kabel terang maupun hubungan pusat. Sementara untuk seluruh jaringan ini akan memiliki ketergantungan dalam satu hub pusat yaitu titik kerentanan pada topologi. Yang kedua, kekurangannya yaitu pengelolaan yang tergolong sulit. Kenapa saya bilang pengelolaannya tergolong sulit? Karena untuk pengelolaan jaringan topologi ini tergolong lebih rumit, terutama dari segi peningkatan ukuran di luar titik. Hal ini juga berpengaruh pada kinerjanya yang semakin melambat, padahal untuk topologi ini memiliki peran yang sangat penting. Yang ketiga, kekurangannya yaitu biaya yang lebih banyak, dimana dibandingkan dengan topologi-topologi yang lain, topologi tree ini biaya yang dikeluarkan dalam membuat topologi ini harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak, karena untuk jumlah kabel maupun hubnya sendiri juga cenderung lebih banyak. Ditambah lagi apabila komputer yang terdapat pada tingkat tertinggi sedang mengalami masalah, maka untuk komputer di bawahnya juga akan mengalami masalah. Yang keempat atau yang terakhir yaitu kekurangannya memiliki konfigurasi dan perawatan yang sulit. Nah, untuk topologi tree ini memiliki konfigurasi dan perawatan yang sulit karena banyak perancangan yang terdapat pada node. Selain itu, pemasangan kabel juga pada jaringan topologi ini cenderung lebih rumit jika dibandingkan pada topologi jenis lainnya. Dan untuk setiap klien yang berada pada satu kelompok, kita saling berhubungan dengan klien yang lainnya. Meskipun berada pada kelompok yang berbeda, akan tetapi untuk nantinya dikirimkan dan melalui sebuah simpul pusat terlebih dahulu, sehingga hal ini terjadi pada topologi tree sebelum klien menerimanya. Tulang punggung pada topologi tree adalah topologi bus. Perkenalkan, nama saya Rafael Jonathan dari Jarkom J dengan NIM 672019-090. Pada kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat topologi tree di Cisco Packet Tracer. Pertama-tama kita memerlukan Cisco Packet Tracer. Ini seperti ini tampilannya. Kalau teman-teman nggak punya, teman-teman bisa download di web browser yang teman-teman punya. Cari aja Cisco Packet Tracer. Nah, setelah itu untuk membuat topologi tree kita memerlukan komponen-komponennya, yaitu 1 server, 3 switch, dan 4 client.
Di sini saya buat dulu servernya, satu server. Switch dan 4 klien. Nah, ini kliennya teman-teman bisa pilih PC atau laptop sama aja. Sekarang kita rapin dulu. Jadi basicnya itu sebenarnya topologi tree itu kan tree kan berarti pohon. Topologi tree itu mirip seperti pohon lah gitu. Nah, seperti ini. Tinggal kita sambungin pakai kabel. Nah, saran saya sih pakai yang ini aja, yang automatically aja, automatic detect gitu. Jadi dia langsung detect perlunya dari switch ke client tuh perlu kabel apa, terus dari switch ke server tuh perlu kabel apa. Oke, langsung aja kita sambungin. Oke, nah setelah disambungin terlihat kan di sini ada warna hijau sama warna merah. Nah, ini artinya kalau masih ada merahnya itu belum tersambung. Nah, untuk menyambungkannya kita ke server, kita masukin IP-nya dulu. Klik sekali, terus kita ke desktop, lalu ke IP configuration. Di sini kita setting IP address, subnet mask, sama default gateway-nya. Nah, saya masukin IP address contoh, IP address-nya aja. Bentar, 68 2. Sini subnet mask-nya, default gateway-nya kita kasih IP. Nah, setelah itu, setelah servernya udah dikasih IP, kita sekarang setting keempat kliennya dulu buat dikasih IP. Nah, itu IP-nya jangan sama IP dari server. Kita klik sekali gambar PC, lalu ke IP configuration, lalu masukin IP. Nah, tadi kan servernya udah dikasih IP 192.168.1.2. Nah, berarti nggak boleh sama. Jadi kita kasih IP dan 192.168.1.3. Default gateway-nya sama seperti yang di server. Selanjutnya begitu terus ke setiap klien. Oke, setelah kita udah kasih IP ke setiap klien, selanjutnya kita bisa coba buat testing dari server ke klien yang udah kita hubungin ke maksudnya kita hubungin dari yang kliennya itu udah kita masukin IP address-nya. Kita bakal manggil testing aja. Caranya teman-teman ke klik server, terus ke command prompt. Nah, di sini komennya buat kita buat testing itu ping, terus IP address yang udah tadi kita masukin ke klien. Misalnya kita mau panggil mau testing klien 3, misalnya PC 3. Tadi kan IP-nya berapa? IP-nya segini. Nanti tinggal kita testing di command prompt-nya 192.168.1.6.
Kalau misalnya terhubung berarti test pingnya berhasil. Nah, ini reply balasannya dari PC6 tuh nih. Ada 32 bit 1 ms. Nah, berarti udah terhubung. Selanjutnya kalau kita mau nyoba lagi, kalau masih penasaran, kita bisa ngirim paket dari server ke klien. Misalnya kayak gini. Dari server ke PC3. Terus kita lihat berhasil atau enggak. Nah, di sini successful. Atau misalnya mau ngirim paket dari dari klien ke klien. Misal dari PC3 ke PC0. Nah, successful. Berarti topologi tree kita udah berhasil. Kira-kira gitu aja. Kalau teman-teman mau coba juga, bisa coba cara yang tadi saya kasih tutorial. Oke, kalau udah gitu aja teman-teman. Terima kasih semuanya.